Shalom, selamat datang kembali dalam belajar bahasa Yunani. Secara khusus, hari ini kita belajar partisip bagian yang pertama. Partisip bagian yang pertama. Nah, bentuk-bentuk partisip yang pertama ini adalah, kalau kita melihat partisip itu adalah kata sifat verbal atau verbal adjektif. Itulah sebabnya partisip itu mempunyai ciri-ciri kata kerja dan kata sifat. Nah, sebagai kata kerja, partisip mempunyai waktu, yaitu present, futurum, aorist, dan perfect. Dan juga memiliki arah, yaitu aktif, medium, dan pasif. Nah, sewaktu-waktu, partisip mempunyai objek juga. Nah, sebagai kata sifat, partisip mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda menurut jumlah kelamin dan kasus dari kata benda atau kata sifat. Nah, bahasa Inggris juga mempunyai dua jenis partisip dalam bentuk leksikal, dalam bentuk present participle dan past participle. Contohnya bentuk leksikalnya look. Dalam bentuk present participle itu looking. Dalam bentuk past participle itu looked. Ya. Jadi bentuk leksikalnya sleep, bentuk present participle-nya sleeping, dan bentuk past participle itu sleep. Demikian selanjutnya. Nah, kita teruskan. Di dalam bahasa Yunani terdapat 10 jenis partisip. Yang pertama yaitu present, futurum, aorist, dan perfect active. Ini ada 4 jenis. Yang kedua, futurum dan aorist medium ada 2 jenis. Present dan perfect medium atau pasif ada 2 jenis. Futurum dan aorist pasif itu ada 2 jenis. Di samping itu juga ada kata kerja Amy yang juga mempunyai partisip. Nah, ke-10 jenis partisip ini dibagi dalam 5 golongan menurut akhiran-akhiran. Nah, kita akan memakai partisip luo atau sebagai contoh. Nah, kalau kita melihat diri golongan pertama dalam bentuk maskulin, feminin, dan neuter. Nah, di dalam nominatif tunggal itu luon maskulinnya, femininnya luosa, neuternya luon. Dalam bentuk kasus genetif, ya, kasus genetif itu maskulinnya luontos, femininnya luoses, dan neuternya luontos. Demikian juga dengan dalam kasus datif. Ya, itu dalam bentuk maskulin, luonti, dalam bentuk feminin, luose, dalam bentuk neuter, luonti. Dalam bentuk akusatif, ya, dalam bentuk maskulin tunggal itu luonta, dalam bentuk feminin luosan, dalam bentuk neuter itu luon. Nah, sekarang kita melihat dalam bentuk jamak. Nah, di dalam bentuk jamak, nominatif maskulin itu luontes, nominatif feminin itu luosi, dan nominatif neuter itu luonta. Demikian juga dengan genetif. Genetif maskulin itu luonton, genetif feminin itu luoson, dan neuter itu luonton. Dalam kasus datif jamak, ya, itu maskulinnya luosi, dalam kasus femininnya luosas, dalam kasus neuternya luosi. Demikian juga dalam akusatif, dalam bentuk maskulin itu luontas, dalam bentuk feminin luosas, dalam bentuk neuter luonta. Nah, perhatikan, di dalam maskulin dan neuter mengikuti deklensi ketiga. Feminin itu mengikuti deklensi pertama alfa. Nah, partisip-partisip itu menurut golongan ini dalam bentuk present active particip itu luon, luosa, luon. Dalam bentuk futurum active particip luson, lusosa, luson. Dan ini kita harus memperhatikan ciri khas daripada futurum, yaitu penambahan sigma di antara kata dasar dengan akhiran. Nah, dalam bentuk present particip itu Amy, on, osa, dan on. Nah, golongan yang kedua
dalam maskulin tunggal itu lusas, nah, lusas, femininnya lusasa, neuternya lusan. Nah, kalau kita melihat dalam bentuk genetif itu lusantos, femininnya lusases, itu lusanti, dalam bentuk femininnya lusase, tunggal kita melihat ya, lusanta dalam bentuk feminin lusasan, dalam bentuk neuter lusan. Nah, kalau kita melihat dari sisi bentuk jamak, ya, nominatif lusantes, femininnya lusasai, dalam bentuk neuternya lusanta. Dalam bentuk genetif, maskulin itu lusanton, dalam bentuk feminin itu lusason, dalam bentuk neuter itu lusanton. Dalam bentuk datif, kita melihat lusasi, dalam bentuk femininnya lusasais, dalam bentuk neuternya lusasi. Akusatif dalam bentuk kasus jamak itu lusantas, lusasas, dan lusanta. Nah, perhatikan bahwa di dalam bagian ini maskulin dan neuter itu mengikuti deklensi ketiga, feminin mengikuti deklensi pertama alfa. Nah, partisip yang mengikuti golongan ini adalah aorist aktif partisip. Selanjutnya, kalau kita melihat dalam golongan yang ketiga, dalam golongan ini termasuk semua partisip yang mempunyai akhiran menos dalam bentuk maskulin, mene dalam bentuk feminin, dan neuter itu menon. Nah, perhatikan bahwa akhiran sama dengan kata sifat agatos, dan on. Partisip-partisip yang mempunyai, ya, menurut golongan ini, yang pertama adalah present medium pasif partisip itu luomenos, ini. Terus futurum medium partisip lusamenos. Perhatikan ada ciri khas futurum di sini, yaitu penambahan sigma di antara kata dasar dan akhiran. Dan futurum partisip itu lutesamenos. Perhatikan ada ciri khas pasif di sini, yaitu theta. Nah, yang selanjutnya aorist medium partisip, ya, partisip lusamenos. Ada ciri khas aorist di sini, ada akhir sisipan daripada sigma di akhiran dari kata dasar. Nah, perfect medium atau partisip lelumenos ini nanti akan kita pelajari secara khusus nanti ketika masuk dalam bentuk perfect. Namun kita harus memperhatikan ada ciri khas perfect, yaitu suku kata berganda atau reduplikasi le. Nah, kita lanjutkan. Sedangkan dalam golongan keempat, ya, kalau kita melihat dalam maskulin, ya, tunggal, ya, golongan keempat ini maskulin tunggal, nominatif itu luteis, feminita luteisa, dalam bentuk neuter luten. Genetifnya lutentos, femininnya luteises, dalam bentuk neuternya lutentos. Dalam bentuk kasatifnya lutenti, dalam bentuk femininnya luteise, dalam bentuk neuternya lutenti. Dalam kasus abusatif lutenta, dalam bentuk femininnya luteisan, dalam bentuk neuternya luten. Nah, kita melihat dalam bentuk jamak golongan keempat ini, nominatifnya lutentes, femininnya luteisai, dalam bentuk neuter lutenta. Nah, dalam bentuk genetif lutenton, dalam bentuk femininnya luteison, dalam bentuk neuternya lutenton. Dalam kasatif jamak luteisi, dalam bentuk femininnya luteisais, dalam bentuk neuternya luteisi. Dalam bentuk akusatif jamak di sini lutentas, luteisais, dan lutenta dalam bentuk neuter. Nah, kita harus memperhatikan di sini bahwa partisip yang menurut golongan ini adalah aorist pasif partisip. Nah, kita harus memperhatikan contoh ini secara khusus. Kita melihat ciri khas pasif itu ada tambahan theta. Nah, maskulin dan neuter itu mengikuti deklensi ketiga. Feminin mengikuti deklensi pertama alfa. Nah, kita melihat golongan yang kelima dalam bentuk jamak tunggal nominatif itu lelukos, femininnya lulukuya, dalam bentuk neuter lelukos. Dalam bentuk genetif lelukotos, dalam bentuk feminin lulukuyas, dalam bentuk neuter lelukotos. Dalam bentuk kasatif tunggal lelukoti, dalam bentuk femininnya lulukuya, dalam bentuk neuternya lelukoti. Akusatif dalam bentuk akusatif tunggal lelukota, femininnya lulukuyan, dalam bentuk neuternya lelukos. Nah, kita melihat dalam bentuk jamak, nominatif jamak lelukotes, lulukuyai, lelukota. Dalam bentuk kasus genetik jamak lelukoton, femininnya lulukuyon,
dalam bentuk neuternya lelukoton, dalam bentuk kastatif jamak lelukoisi, dalam bentuk feminnya lulukuyais, dalam bentuk neuternya lelukosi. Nah, akusatif lelukotas, lulukuyais, dalam bentuk neuternya lelukota. Nah, yang menjadi catatan di sini bahwa maskulin ya dan neuter itu mengikuti deklinasi ketiga. Feminin mengikuti deklinasi pertama alfa. Nah, partisip yang menurut golongan ini adalah perfect active particip. Di samping suku kata berganda, masih ada ciri khas perfect yang perlu diperhatikan, yaitu penambahan kappa. Ya, kappa. Nah, demikian materi bentuk kata kerja partisip dan kiranya menjadi berkat. Tuhan memberkati.